anaru al-hatab. Penyakit hasud bisa membumi hanguskan ganjaran amal bagaikan api membakar kayu bakar. Sekalipun ibadahnya kayak ahli langit, sekalipun jubahnya gangsang, udang-udangnya segede ban meo, sama-sama segede ban truk. Iya, sarung nggak lepas, jubahnya kayak mau terbang. Tapi kalau punya penyakit iri, punya penyakit hasud, amal ibadah itu semuanya hangus. Apabila mati dalam kubur gak ada ganjaran. Satu cerita, ada orang rajin ibadah, semalam tahajud cakuran. Tapi pas ada orang biasa mimpi ceritanya, mimpi bukan benar, cuma mimpinya kayaknya benar ya. Mimpi orang itu katanya punya leit, kalau di Jawa apa? Leit pare, leit padi, kelompok kan, wadah padi yang dari kayu itu kan gede. Nah, keimpi itu orang tukang ibadah punya wadah peti padi. Begitu dibuka, si padi itu habis sama tikus, tinggal cangkangnya, berasnya gak ada. Orang yang ngimpi itu mikir, apa itu ya? Salahnya apa ya? Padinya mah banyak tapi gak ada isinya. Ingat, orang itu suka menjelek-jelekan orang, lebih-lebih di umum. Kalau ada orang kan senang. Iya, pas kebetulan ada jamaah banyak, udah sekalian ngoceh. Itulah gambarannya. Padi mah banyak, cuman berasnya gak ada sisiki-siki aja, habis. Penyakitnya satu, menjelek-jelekan orang, apalagi kalau ditambah dengan hasud. Jadi pemeliharaannya harus baik. Jadi sejauh merugikan amal kita sendiri, merugikan turunan kita, merugikan anak cucu kita. Kita kalau nggak dikasih tahu nanti tinggal apa ya? Perasaan anaknya sekolah ya, biaya mah habis di pesantren nih, tapi nggak ada yang jadi setan-setan azan peribahasa. Apa ya salahnya? Oh, kalau nggak dikasih tahu, kamu sampai kapan tuh? Nah, saya kasih tahu, yaitu amal orang tua yang jelek bisa mempengaruhi jeleknya anaknya. Ya, mudah-mudahan kita sekalian dirasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikut anak turunan kita, semogalah dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Dan juga semoga kita ini dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dimaafkan dosa kita, terus dirapihkan. Sekampung ini, se-RT ini mudah-mudahan saling kepersatuan, ibadah saling memajukan, itu kan. Dan juga jangan tinggal berjamaah. Insya Allah kalau di mushola berjamaah ada, setiap waktu kampung ini akan berkah. Tenang, ada PRT ini. Iya. Ya imamnya habis ngaji deh, habis maghrib saat maghrib. Nah, siapa yang mau belajar Quran? Sini, itu kata PRT. Belajar. Sebab afdalu amali umati qiraatul Quran. Paling terbesar ganjaran amal umatku tidak ada lagi selain membaca Al-Quran. Dan juga orang yang suka membaca Al-Quran, badannya itu wangi. Orang yang suka membaca Al-Quran di rumah nerawang orang sakit gigi, kalau cakuran itu badannya wangi. Gak percaya? Cobain aja. Orang yang suka membaca Al-Quran, wanginya wangi jeruk nipis. Gitu.
Gak percaya. Tapi dari jauh, kecium baunya dari jauh. Kalau dekat mah enggak. Enggak bedanya kayak ibu-ibu lewat, begitu lewat, bau, nggak bayar. Tahu-tahu keletnya itu. Jadi orang yang suka senang belajar Al-Quran, maka badannya pun wangi. Dulu pernah katanya di Jawa Timur Pak. Itu orang saking pengen bisanya baca Al-Quran, gak ada yang ngajarin kan. Kayak di Kota Arjo mah kan, dulu di Kota Arjo mah musola, gak ada yang ngisi sama sekali. Pino sama debu. Kan saya tahu tuh ke daerah itu, Kota Arjo, ngalami Kalongan, Kaliwungu, zaman Ki Humedin lah, Bahasra tahun 84. Saya ngalamin di situ. Itu sama Ki Idin yang dulu dipanggil ke Cilomo, itu sampai situ. Sekarang udah meninggal. Ketuban, pernah satu kali juga. Madura, pas itu namu ceritanya di daerah Kota Arjo Kebumen, lewat Kebumen. Disuruh istirahat di musola. Susah untuk duduk, tikar gak ada, keramiknya kotor, gitu. Makanya jangan sampai begitu. Nah ceritanya tuh ayah orang pengen belajar Quran, cuman yang ngajarin gak ada. Quran itu dilihatin terus sama orang yang pengen bisa, ya, sampai nangis, pengen bisa baca Quran nangis, yang ngajarin gak ada. Ceritanya itu orang meninggal. Baca Quran mah nggak sampai bisa, enggak, cuma saking senang-senangnya baca Al-Quran, Quran itu dilihat. Ceritanya meninggal itu di kuburannya wangi, kan istrinya sih ada hebat begitu ya. Usaha belum tentu wangi kayak begitu, ngedul baca Qurannya. Dengan orang yang kayak tadi Quran nggak keburu bisa, nah, tapi saking pengen bisa baca Quran, badannya setelah meninggal bikin geger uang kan. Makanya apalagi yang udah bisa, rajinlah membaca. Yang belum bisa, belajar sama Pak RT gitu. Pak RT lagi repot nyuruh orang lain. Iya, Pak RT iya, diuntungkan. Satu orang, dua orang belajar. Sesurat, wah, Yasin dulu, terus Waqiah, terus Tabarok, terus Duhon. Setelah Duhon, surat Al-Kahfi. Itu aja dulu lah. Pertama Yasin, terus Waqiah, Duhon, Tabarok, terakhir surat Kahfi. Surat Kahfi itu dibacanya tiap malam Jumat, hari Jumat. Orang yang membaca surat Kahfi pada malam Jumat, maka sinar cahaya sampai Baitullah Kubrai. Nggak kelihatan. Ini yang melihat yang orang bersih. Insya Allah, kalau sebagaimana saya katakan, dikit-dikit bisa diamalkan, insya Allah orang kampung perumahan ini akan bertemu dengan kebahagiaan kejembaran. Amin ya robbal alamin. Nah, rupanya situ. Udah ya? Ya, udah mau pulang aja. Dikit lagi tuh. Sholat. Dikarenakan oleh-olehnya Islamnya dari sholat, sedikit kita mengundangkan sholat yang benar. Tasbih Fatihah kan 14, kelewat 1, gak sah sholat. Ketempuhan Pak RT. Iya, harus dites. Terus tasbih tahiyat 16 kelewat 1, tahiyatnya enggak sah.
Tasbih Allahumma sholli ala Muhammad ada 4, cuman ada 3 salat tidak sah. Assalamualaikum tasbihnya 1, gak satu-satu aja. Dasar cuma 1 kelewat. Salatnya gak sah. Harus diulang kembali. Kasihan kan? Mana bodoh. Ini bodoh mah gak tahu lagi. Iya. Tahu-tahu ketahuan udah usia 70 tahun lu bingung. Si kodo bukan kodoa. Gak sanggup. Itu makanya harus kasihanlah sama tetangga kita, sama saudara kita, kasih tahu praktek sholat. Kasihan nantinya kalau udah tua mau dikodok kasamu ternyata salah. Pungpung masih muda, dikit-dikit nanti ada yang salah. Kalau yakin salahnya kita diulang. Tulis Fatihah, huruf Fatihah 156. Coba itu. Huruf Fatihah 156 ada keliwat 1 gagal Fatihah balik mana salat teh ya. Iya contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kemana mimnya satu? Wah dipacok burung ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Sholatnya itu orang sah. Dikarenakan mimnya hilang siji. Iya, coba dulu dengerin. Hilang 1 huruf, gagal Fatihah, enggak diulang kembali, gagal sholatnya. Apalagi sekarang mau tarawih, insyaallah mudah-mudahan saatnya umur. Itu imam tarawih itu bikin rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sholat apa? Panjangnya kemana? Terus maharanya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum, oh masa Fatihah gimana? Makmum itu gak sah sholatnya. Sholat nggak keburu kan baca Fatihahnya. Ini bikin rugi makmum. Kalau begitu caranya, seumur hidup dari kecil sampai tua belum punya ganjaran sholat taraweh. Dikarenakan setiap taraweh pasti gitu, ngemut. Iya sama taraweh juga harus rapi, sholatnya harus rapi, tumanina. Kan banyak orang sami Allahu liman hamidah ini masih goyang udah turun, ini tuh batal. Hati-hati. So, gampang merhatiin orang sholat yang enggak tumanina, terus ini nih enggak nekuk, jari kakinya enggak nekuk, sujudnya enggak sah. Mau sujud yang 2 kali, yang 1 enggak nekuk, tambah lagi 1 lagi jadi 3. Yang sujud 2 kali enggak nekuk, tambah jadi 4 kali sujud. Kalau enggak gitu ya batal sholat. Batal sholat sama dengan enggak sholat. Apa pengaruhnya? Anak sengsara. Anak sengsara. Pesantren gagal, sekolahin gagal, usaha bangkrut. Itu penyakitnya orang tua, sholatnya ngebut. Harus kasihan sama kita, sama anak tulang kita. Gak bakal orang lain ada yang kasihan sama kita. Iya. Banyak kegagalan itu di situ. Benerin dulu sholat fardunya, mahrajnya, Fatihahnya. Ada macam iya kan namun wa iya kan nasta'in. Waduh, dari mana tuh? Jangan nih, fi'il itu tara kasrah. Gak ada fi'il mudhari kasrah. Pantang fi'il dibaca kasrah. Nasta'inu mutakalim al ghair, bacana nasta'inu. Kalau mau diwasa, jangan ini malu-maluin Pak RT aja. Kalau mau diwasa begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Pak Bos. Kasihlah hati-hati kalau kelewat salah tugas. Yang rugi semuanya, merugi. Yang akhirnya bukan berkah, lanat yang ada. Mau lebaran sakit, nggak sakit mau dagang, nggak ada modal. Itu untung dari taraweh ngebut. Untung dari taraweh ngebut, jadinya milih noron, milih takwa. Badan gak sehat. Paham? Nah, mudah-mudahan sebagaimana yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga diganjar atas segala kesalahan. Tadi juga udah minta maaf saya duluan, harus besar memaafkan. Rupanya yang bisa dapat saya sampaikan cukup sekian, tambah-tambah yang diterangkannya enggak ada lagi, cari dulu ya kayaknya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa yuqafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalika min sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghuliqa wa al-khatimi lima sabaqa an-nasraqa bil haqqi wal hadi nasibul mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al salatika wa barakati wa rahmati wa sallim mursalin imamil muttaqin wa khatimin min sayyidina Muhammadin wa rasulika min khair wa khairil khair wa rasulih rahmah min maqama mahmud wa iyyaku tilawu la khilna wa menjadikan kamu sapa wa rasulika murtada tahir qurban muslimin insyaallah muhabbatika wa sunnah wa jalali wal ikram. Allahumma ta'ala ya Allah wal khair wa bal barakah salaman qawmati wa syafa'ah qadir nasalluka ya Allah bisafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita lana wa lahum abal khair wa bal barakah wa barakah wa baris wa salaman qawmati wa syafa'ah wa jannah inna kana syukur rabbana fil dunya sana wa sana wa adabana fasubhanallahi wa subhanahu rahmatin ya Allah fasubhanallahi wa subhanahu rahmatin ya Allah fasubhanallahi wa subhanahu rahmatin ya Allah pantaru ya alamin wa fatihah wa sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal minka anta sami'ul wa tub anta tawwabur ya Allah qabil bil qabul ya Allah qabil bil qabul lana ya alhamdulillahirabbil alamin sallallahu rabbuna